Pernah sadar? Setiap kali dunia mulai kacau. Harga naik. BBM langka. Berita perang muncul tiap hari. Ekonomi goyang. Orang-orang tiba-tiba berubah jadi makhluk paling primitif di bumi. Mereka rebutan. Mereka panik. Mereka marah. Mereka saling injak hanya demi bertahan hidup seminggu lebih lama. Lucunya, yang paling cepat hancur saat krisis bukan orang miskin, tapi orang yang pikir hidup akan selalu nyaman. Karena krisis tidak menghancurkan manusia lewat kelaparan dulu. Krisis menghancurkan mental lebih dulu. Dan sekarang, dunia sedang masuk ke fase itu. Harga BBM naik di banyak negara. Distribusi energi terganggu. Perang belum selesai. Ekonomi global limbung. PHK terjadi diam-diam seperti wabah. Dan manusia modern masih sibuk pura-pura semuanya baik-baik saja sambil upload story kopi estetik. Kita hidup di zaman paling absurd. Orang lebih takut kehilangan wifi daripada kehilangan kemampuan berpikir jernih. Dan saat krisis benar-benar menghantam nanti, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling tenang. Karena kepanikan adalah mata uang paling mahal saat dunia runtuh. Dan malam ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang tidak diajarkan sekolah, tidak diajarkan media, dan mungkin sengaja tidak diajarkan siapapun. Cara tetap tenang saat dunia perlahan terbakar. Krisis selalu datang tanpa izin. Manusia modern hidup dengan ilusi. Ilusi bahwa listrik akan selalu menyala. BBM akan selalu ada. ATM akan selalu bisa dipakai. Internet akan selalu hidup. Padahal sejarah manusia dipenuhi satu pola yang sama. Runtuh. Panik. Kelaparan. Chaos. Lalu diulang lagi. Tapi setiap generasi selalu merasa, itu tidak akan terjadi di zaman kita. Sampai akhirnya terjadi. Krisis global hari ini bukan cuma soal BBM. BBM cuma gejalanya. Masalah aslinya lebih gelap. Ketergantungan. Kita hidup di sistem yang membuat manusia tidak bisa hidup tanpa sistem itu sendiri. Listrik mati sehari. Orang stres. Internet hilang 3 jam. Orang seperti kehilangan identitas. Harga bensin naik sedikit. Seluruh emosi masyarakat meledak. Artinya apa? Artinya sebagian besar manusia modern tidak benar-benar kuat. Mereka cuma nyaman. Dan kenyamanan adalah narkoba paling mematikan di era modern. Karena semakin nyaman manusia, semakin rapuh mentalnya. Yang membunuh saat krisis bukan krisisnya. Yang membunuh manusia saat krisis seringkali bukan krisis itu sendiri, tapi reaksi mereka terhadap krisis. Panik. Saat orang panik, IQ turun drastis. Mereka membuat keputusan bodoh. Belanja impulsif. Mudah termakan hoaks. Marah ke semua orang. Menyerang orang lain demi bertahan. Lihat saja media sosial sekarang. Sedikit berita soal BBM. Langsung muncul 2 tipe manusia. Yang pertama, tenang, semua akan baik-baik saja. Yang kedua, kita semua akan hancur. Dan lucunya, dua-duanya sama-sama tidak berpikir. Karena manusia modern sudah kecanduan reaksi ekstrim. Kita hidup di era di mana ketenangan dianggap kelemahan. Kalau tidak marah, dianggap tidak peduli. Kalau tidak panik, dianggap tidak sadar situasi. Padahal justru orang tenanglah yang biasanya melihat jalan keluar. Dalam kebakaran, orang yang teriak paling keras sering mati duluan. Karena panik membuat manusia kehilangan arah. Dan dunia sekarang dipenuhi manusia yang emosinya dikendalikan headline berita. Media hidup dari ketakutanmu. Coba pikir. Kenapa berita paling laku selalu berita buruk? Karena ketakutan menjual. Krisis menjual. Panik menjual. Media tahu satu hal tentang manusia. Otak manusia lebih responsif terhadap ancaman daripada harapan. Maka dunia dipenuhi judul seperti ekonomi akan hancur.
Perang dunia semakin dekat. Kelangkaan BBM mengancam. Resesi global tidak terhindarkan. Dan manusia? Scroll terus seperti zombie. Ketakutan jadi hiburan baru. Kita kecanduan kecemasan. Lucunya, semakin banyak informasi dikonsumsi, semakin sedikit ketenangan yang dimiliki. Karena sebagian besar informasi hari ini tidak dibuat untuk membantu kamu berpikir, tapi untuk membuatmu tetap takut. Karena manusia takut lebih mudah dikendalikan. Mereka lebih impulsif, lebih emosional, lebih mudah diarahkan. Dan tanpa sadar, banyak orang sekarang hidup dalam mode survival. Padahal ancamannya bahkan belum ada di depan mata. Tubuh mereka duduk santai di rumah. Tapi pikiran mereka sudah kiamat setiap hari. Tenang bukan berarti lemah. Ada alasan kenapa pilot dilatih tetap tenang saat pesawat bermasalah. Karena kepanikan menular. Satu orang panik bisa menghancurkan semua orang. Dan sekarang lihat dunia. Semua orang ingin jadi komentator krisis. Semua orang ingin terlihat paling tahu. Paling marah. Paling takut. Sedikit sekali yang benar-benar stabil. Padahal ketenangan bukan berarti denial. Tenang bukan berarti pura-pura semuanya aman. Tenang berarti kondisi mungkin buruk. Tapi pikiranku tidak akan ikut hancur. Itu kekuatan. Karena orang tenang bisa berpikir. Orang panik cuma bereaksi. Dan di era krisis, kemampuan berpikir jernih lebih mahal daripada uang. Karena saat semua orang kehilangan arah, orang yang tetap dingin akan memimpin. Krisis membuka wajah asli manusia. Krisis adalah alat röntgen paling brutal. Ia menunjukkan siapa manusia sebenarnya. Saat hidup nyaman, semua orang terlihat baik. Semua terlihat ramah, bijak, peduli. Tapi saat sumber daya mulai menipis, topeng jatuh. Orang mulai saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling memanfaatkan. Dan di titik itu, kamu akan sadar satu hal pahit. Banyak hubungan hanya bertahan selama keadaan nyaman. Makanya krisis bukan cuma ujian ekonomi, tapi ujian mental, ujian karakter, ujian siapa yang benar-benar mampu berdiri saat dunia goyah. Karena ketahanan mental tidak dibangun saat keadaan aman. Ia dibangun saat hidup mulai terasa gelap, dan kamu tetap tidak kehilangan dirimu sendiri. Cara menghadapi krisis dengan tenang. Jadi, bagaimana caranya tetap tenang? Pertama, kurangi konsumsi kepanikan. Tidak semua berita harus masuk ke otakmu. Karena otak manusia bukan dirancang menerima ribuan ancaman setiap hari. Kedua, fokus pada yang bisa dikontrol. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol harga BBM. Tidak bisa menghentikan perang. Tidak bisa memperbaiki ekonomi global. Tapi kamu bisa mengontrol pikiranmu, emosimu, keputusanmu. Dan itu lebih penting. Ketiga, latih hidup sederhana. Krisis paling menghancurkan bagi orang yang terlalu tergantung kenyamanan. Belajar hidup tidak berlebihan. Belajar beradaptasi. Belajar menerima ketidakpastian. Karena dunia tidak stabil. Dan tidak akan pernah stabil. Keempat, bangun mental tahan banting. Bukan mental motivasi murahan. Bukan kalimat. Semua pasti indah pada waktunya. Tidak. Mental kuat adalah kemampuan melihat kenyataan pahit tanpa runtuh. Dan itu berbeda. Kelima, jangan ikut arus kepanikan massal. Karena massa sering bodoh saat takut. Semakin banyak orang panik, semakin penting untuk tetap berpikir dingin. Dunia mungkin tidak akan baik-baik saja. Mungkin dunia memang sedang menuju masa sulit. Mungkin krisis energi akan membesar. Mungkin ekonomi makin brutal. Mungkin hidup akan jauh lebih mahal dibanding sekarang. Dan ya, itu menakutkan. Tapi ketakutan tidak akan menyelamatkan siapapun.
Panik tidak membuat dunia membaik. Yang dibutuhkan sekarang bukan manusia yang paling keras berteriak, tapi manusia yang tetap sadar, tetap tenang, dan tetap berpikir saat semua orang kehilangan kendali. Karena di setiap era chaos, selalu ada dua jenis manusia. Yang tenggelam dalam kepanikan, dan yang belajar berenang di tengah badai. Pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu tentang dunia yang sedang berubah, subscribe channel ini. Karena ke depan, kita akan membahas sisi gelap kehidupan modern yang jarang dibicarakan orang. Tentang mental, manipulasi, krisis sosial, dan bagaimana tetap waras di dunia yang perlahan kehilangan arah. Tulis di komentar. Menurut kamu, apakah manusia modern benar-benar siap menghadapi krisis besar? Dan ingat, dunia mungkin tidak pernah kembali normal. Jadi jangan fokus menjadi nyaman. Fokuslah menjadi kuat.